Lakukan apa yang dapat kita lakukan dengan keyakinan penuh. Menahan diri dari melakukan sesuatu yang kita ragukan. Melayani Tuhan dengan hati nurani yang bersih itu penting. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang terakhir di dalam serial pembahasan Kitab Roma, yakni episode yang ke-25 dengan tema Teguran kepada yang kuat dan yang lemah. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Kitab Roma pasal 14, dari ayat pertama hingga pasal 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Terimalah dengan baik orang-orang yang belum sepenuhnya percaya kepada kebebasan yang kalian miliki sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Janganlah membuang waktu untuk berdebat dengan mereka. Ada saudara-saudari kita yang sangat percaya penuh kepada Kristus, sehingga mereka meyakini bahwa Allah mengizinkan kita untuk makan semua jenis makanan. Tetapi ada juga saudara-saudari lain yang ragu-ragu dan merasa hanya diperbolehkan makan sayur-sayuran saja. Bagi kalian yang sudah meyakini bahwa kita boleh makan semua jenis makanan, janganlah menganggap dirimu lebih saleh daripada orang yang hanya makan sayur-sayuran. Sebaliknya, bagi kalian yang keyakinannya hanya makan sayur-sayuran, janganlah menganggap bersalah orang yang makan semua jenis makanan. Karena Allah sudah menerima saudara-saudari seiman itu tanpa mempersoalkan pendapat mereka tentang makanan. Ibaratnya, kamu tidak berhak menghakimi hamba orang lain. Hanya majikanlah sendiri yang berhak menentukan hamba itu benar atau salah. Pikirkanlah ini, kita adalah milik Allah. Dia pasti sanggup menopang kita supaya tidak jatuh. Contoh lainnya, ada saudara-saudari kita yang meyakini bahwa hari yang satu lebih penting daripada hari-hari lainnya. Tetapi ada juga saudara-saudari yang meyakini bahwa semua hari sama pentingnya. Untuk hal-hal seperti itu, hendaklah masing-masing mempercayai apa yang diyakininya sendiri tanpa menyalahkan keyakinan orang lain. Bagi saudara-saudari yang memperingatkan hari-hari tertentu, mereka melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Dan saudara-saudari kita yang menganggap semua hari sama saja, mereka juga melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Demikian pula saudara-saudari yang meyakini bahwa mereka boleh makan semua jenis makanan, mereka makan untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Allah atas makanan itu. Dan saudara-saudari yang tidak makan jenis makanan tertentu, mereka juga melakukannya untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Allah atas makanan itu. Tidak seorang pun di antara kita yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri. Kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus mati dan bangkit kembali, yakni supaya dia hidup sebagai penguasa atas semua orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi, janganlah kalian saling menyalahkan sesama saudara seiman. Kalian tidak berhak melakukan itu
Dan janganlah kamu menganggap dirimu lebih baik daripada saudara-saudari seiman yang lain. Karena kelak kita semua berdiri di hadapan Kristus, dan dialah yang akan menghakimi kita. Sebab di dalam kitab suci tertulis, Tuhan berkata, demi diriku sendiri sebagai Allah yang hidup, aku bersumpah bahwa semua orang akan sujud menyembah di hadapanku, dan semua orang akan mengaku bahwa akulah Allah. Jadi kita masing-masing akan bertanggung jawab semua perbuatan kita kepada Allah. Jadi kalian harus berhenti saling menyalahkan. Dan marilah kita masing-masing bertekad untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat melemahkan keyakinan saudara kita atau membuatnya jatuh ke dalam dosa. Sebagai orang yang sudah lama mengikuti Tuhan Yesus, saya sendiri meyakini bahwa pada dasarnya tidak ada makanan yang haram bagi kita. Tetapi bagi orang yang meyakini bahwa jenis makanan tertentu adalah haram, maka dia bersalah kalau memakan makanan itu. Bila kamu tahu bahwa saudara seimanmu menganggap haram suatu jenis makanan, tetapi kamu sengaja makan makanan tersebut di depan dia, maka kamu sedang merusak keyakinannya dan kamu tidak melakukan kasih. Janganlah mematahkan keyakinan saudara seimanmu hanya karena soal makanan. Ingatlah bahwa Kristus juga sudah mati untuk saudaramu itu. Jika kamu berbuat begitu, maka saudara seimanmu justru akan menganggap buruk hal baik yang sebenarnya diperbolehkan. Karena bagi kita warga kerajaan Allah, soal makanan dan minuman bukanlah hal yang utama. Tetapi biarlah kamu hidup dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kamu dapat melakukan apa yang benar, mengalami ketenangan, dan merasakan sukacita dalam perlindungan Tuhan. Bila sambil melayani Kristus kita mengutamakan hal-hal itu, tentu kita menyenangkan hati Allah dan diterima orang lain dengan baik juga. Jadi marilah kita giat berusaha melakukan apapun yang mendatangkan damai di antara kita dan yang bisa membangun rohani setiap orang. Jangan sampai soal makanan saja menghancurkan pekerjaan Allah dalam hidup saudara atau saudari seimanmu. Memang semua makanan adalah halal, tetapi kamu bersalah kalau memakan sesuatu di hadapan saudaramu yang menganggapnya haram. Kalau dia ikut makan makanan itu, dia sudah jatuh ke dalam dosa. Lebih baik tidak makan daging atau minum anggur, atau melakukan apapun yang dapat membuat saudara atau saudarimu jatuh ke dalam dosa, atau tersinggung sehingga mengurangi semangatnya dalam mengikut Kristus. Biarlah keyakinanmu tentang hal-hal seperti itu kamu pegang sendiri, dan hanya dengan Allah yang tahu betapa bahagianya orang yang melakukan apa yang dikeyakininya benar di hadapan Allah, sehingga dia tidak merasa tertuduh. Tetapi kalau kamu makan sesuatu dan tidak yakin makanan itu halal, maka kamu bersalah, sebab kamu tidak mengikuti apa yang kamu yakini. Karena jika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita di hadapan Allah, berarti kita berbuat dosa. Terpujilah Allah, hanya dialah yang sanggup menjagamu supaya tetap berdiri teguh di atas ajaran Kristus Yesus dan kabar baik yang saya beritakan. Sudah lama kabar itu tersembunyi karena Allah yang kekal merahasiakannya dari zaman ke zaman, tetapi sekarang dia sudah menyatakannya, dan dia memerintahkan agar tulisan para nabi diberitakan kepada segala bangsa, supaya setiap orang dapat mengerti kabar baik serta taat dan mempercayainya. Allah kita penuh hikmat untuk selamanya. Berikanlah kemuliaan kepada Allah kita melalui Kristus Yesus. Amin. Bagi kalian yang sudah berkeyakinan kuat tentang kebebasan orang yang bersatu dengan Kristus, kalian harus sabar terhadap anggota yang masih ragu-ragu tentang hal-hal seperti itu dan menolong mereka. Janganlah kalian hanya menyenangkan diri sendiri, tetapi usahakanlah supaya kalian menyenangkan satu sama lain, sehingga kalian saling menolong dan menguatkan. Karena selama Kristus berada di dunia ini, dia tidak hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri.
Dia memenuhi apa yang tertulis dalam kitab suci, termasuk keluhan seorang pemazmur. Ya Tuhan, ketika orang-orang menghina Engkau, aku juga turut dihina dan menderita. Karena selama Kristus berada di dunia ini, Dia tidak hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia memenuhi apa yang tertulis dalam kitab suci, termasuk keluhan seorang pemazmur. Ya Tuhan, ketika orang-orang menghina Engkau, aku juga turut dihina dan menderita. Segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab suci memang merupakan ajaran bagi kita, dan semua ajaran itu diberikan untuk menjadikan kita tabah dan kuat, sehingga kita harus berharap kepada Allah yang adalah penolong kita. Dialah sumber kesabaran dan kekuatan bagi kita. Saya berdoa supaya Allah menolong kalian semua untuk hidup rukun sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga kalian semua bersatu dan dengan seia sekata memuji serta memuliakan Allah, Bapa dari Kristus Yesus, penguasa kita. Jadi, karena Kristus sudah menerima kalian sebagai umatnya, hendaklah kalian juga saling menerima sesama saudara seiman, supaya Allah dimuliakan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma 14 ayat pertama hingga pasal 15 ayat 7. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, bagian penting dari kehidupan Kristen adalah bergaul dengan saudara-saudara. Yesus berdoa untuk persatuan di antara orang-orang percaya. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Paulus mengutuk perpecahan di antara orang Kristen. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. Yesus mati untuk membuat orang Yahudi dan bukan Yahudi menjadi satu manusia baru dan satu tubuh, yakni gerejanya. Efesus 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Persatuan tidak datang dengan mudah di gereja mula-mula. Orang Kristen Yahudi enggan menerima orang Kristen bukan Yahudi. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 5. Orang Kristen yang berpengetahuan tidak selalu penuh perhatian. 1 Korintus 8 ayat 10 sampai 12. Persatuan tidak datang dengan mudah di gereja hari ini. Orang-orang datang ke kerajaan Allah dari segala macam latar belakang agama. Tingkat pengetahuan mereka, tingkat pertumbuhan spiritual mereka sangat bervariasi untuk memastikan bahwa saudara-saudara saling menerima sebagaimana mestinya. Paulus menulis sebuah khotbah yang panjang di mana ia memberikan teguran kepada yang kuat dan yang lemah. Roma 14 ayat pertama hingga pasal 15 ayat yang ke-7 yang sudah kita baca. Saat kita memperhatikan nasihat ini, mari kita lakukan dalam bentuk menjawab beberapa pertanyaan kunci. Yang pertama, siapa saudara yang lemah? Orang yang lemah dalam iman. Mereka adalah orang yang meragukan hal-hal tertentu. Roma 14 ayat 1. Orang yang hanya makan sayur mayur. Roma 14 ayat 2. Orang yang menghargai suatu hari lebih berharga daripada hari yang lain. Roma 14 ayat 5 sampai 6. Orang yang tersandung karena orang lain makan daging dan minum anggur. Roma 14 ayat 21. Misalnya seorang Kristen Yahudi yang baru, yang hati nuraninya telah dilatih oleh hukum Taurat untuk berpantang makanan tertentu untuk merayakan hari libur tertentu. Tidak ada satu yang galau dalam iman. Saudara yang lemah itu tentu tidak bodoh setelah membaca surat ini. Dia diberitahu bahwa Tuhan menerima saudara yang lain. Roma 14 ayat 3. Dia diberitahu bahwa Tuhan menyatakan semua makanan bersih ataupun halal. Roma 14 ayat 14, kemudian ayat 20, Markus 7 ayat 18, ayat 19, 1 Timotius 4 ayat 4. Tetapi hati nuraninya belum siap menerima apa yang Tuhan izinkan. Masih ada keraguan yang tersisa. Roma 14 ayat pertama. Dia belum sepenuhnya yakin. Roma 14 ayat 5b. Dia berduka karena makanan tertentu. Roma 14 ayat 15. Dia tidak bisa makan tanpa tersinggung. Roma 14 ayat 20. Dia cenderung tersandung dan menjadi lemah. Roma 14 ayat 21. Dia tidak bisa makan dengan iman atau keyakinan yang kuat.
Roma 14 ayat 23. Misalnya, seorang Yahudi atau seorang Muslim yang menjadi seorang Kristen, namun masih berjuang dengan kebebasan baru mereka di dalam Kristus. Saudara yang lemah tahu apa yang benar, tetapi hati nuraninya belum cukup terlatih untuk mengambil bagian dalam apa yang telah lama menjadi dosa baginya. Di sisi lain, perhatikan. Yang kedua, siapa saudara yang kuat? Yakni orang yang kuat di dalam iman. Mereka adalah orang yang kuat. Dia adalah yang tahu bahwa Tuhan telah menerima diri mereka. Roma 14 ayat 3. Dia tahu apa yang Tuhan telah ungkapkan. Roma 14 ayat 14, ayat 20, Markus 7 ayat 18, ayat 19, 1 Timotius 4 ayat 4, yaitu seorang Kristen yang diajar dengan baik di jalan Tuhan. Orang yang kuat di dalam imannya, mereka yang percaya bahwa mereka bisa makan segala sesuatu. Roma 14 ayat 2. Orang yang mengamati setiap hari sama nilainya ataupun sama pentingnya. Orang yang tidak mengutuk dirinya sendiri dalam apa yang dia setujui, yaitu seorang Kristen yang dapat menikmati kebebasan yang diberikan Tuhan tanpa keraguan hati nurani. Dalam jemaat manapun, kita mungkin menemukan saudara-saudara yang kuat dan lemah seperti yang dijelaskan di dalam bagian ini. Apa yang diharapkan dari mereka yang lemah? Yang ketiga, teguran kepada yang lemah. Jangan menghakimi saudaramu, karena Tuhan telah menerimanya. Allah telah mengungkapkan bahwa apa yang dia lakukan dapat diterima. Saudara yang lemah mengetahui hal ini. Jangan membaca surat ini jika tidak sebelumnya. Dia adalah hamba Kristus, bukan milik sesama manusia. Kita tidak dapat menghakimi atau menghukum hamba lain yang telah diterima oleh Tuhan. Penghakiman seperti itu adalah milik Kristus, yang di hadapannya kita semua akan berdiri. Roma 14 ayat 10-13a. Saudara yang lemah tidak diberitahu untuk menerima saudara yang dia yakini salah. Alih-alih, dia tidak akan mengutuk seorang saudara yang melakukan apa yang telah diwahyukan Tuhan. Jangan merusak hati nurani. Lakukan apa yang dapat kita lakukan dengan keyakinan penuh. Menahan diri dari melakukan sesuatu yang kita ragukan. Melayani Tuhan dengan hati nurani yang bersih itu penting. Yesus mencurahkan darahnya untuk membersihkan hati nurani kita. Tujuannya adalah untuk memiliki hati nurani yang baik. Hati nurani dapat ditolak, dibakar, dan dicemarkan. Paulus tidak akan membiarkan saudara yang imannya lemah melakukan apapun untuk melemahkan hati nuraninya. Kepedulian Paulus terhadap yang lemah terbukti di surat lain, yakni 2 Korintus 11 ayat 29. Dan dalam teks kita dengan mencatat bahwa sebagian besar bagian ini sebenarnya ditujukan kepada saudara yang kuat. Yang keempat, peringatan ataupun teguran kepada yang kuat. Menerima saudara yang lemah, bukan untuk tujuan memperdebatkan apa yang dia ragukan. Jangan membenci saudaramu. Jangan menunjukkan penghinaan untuk saudaramu. Bersabarlah dengan keraguan mereka. Seorang saudara yang kuat harus berhati-hati untuk tidak menjadi sombong. Tetapi perhatikan, jangan menjadi batu sandungan. Jangan berikan kesempatan baginya untuk jatuh. Jangan mendukakan saudara-saudaramu dengan kebebasanmu. Jangan hancurkan saudaramu dengan kebebasanmu. Jangan biarkan kebaikanmu dikatakan sebagai kejahatan. Seorang saudara yang kuat harus berhati-hati membalas penyalahgunaan kebebasannya menyebabkan kejatuhannya sendiri. Yang berikutnya, mengejar perdamaian dan pembangunan. Karena kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman. Ini tentang kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Dia yang melayani Kristus dalam hal-hal seperti itu diterima oleh Allah, disetujui oleh manusia. Berusahalah untuk apa yang membawa kedamaian dan saling membangun. Berbahagialah orang yang membawa damai. Tujuan kita harus saling membangun.
Saudara yang kuat harus lebih memperhatikan saudaranya daripada dirinya sendiri. Sebagai kesimpulan, apa tujuan dari teguran seperti itu kepada saudara yang kuat dan saudara yang lemah? Saudara-saudara itu berpikiran sama satu sama lain, agar saudara-saudara memuliakan Tuhan dengan satu pikiran dan satu mulut, agar saudara-saudara dapat saling menerima untuk kemuliaan Tuhan. Apakah motif ini tidak cukup untuk menganggap serius nasihat Paulus? Demikianlah kita harus saling menerima seperti Kristus menerima kita. Dia menerima kita dalam kelemahan kita. Kesabarannya bekerja demi keselamatan kita. Bukankah kita yang kuat harus menyampaikan kesopanan yang sama kepada saudara kita yang lebih lemah? Berbicara tentang Kristus yang telah menerima kita, apakah kita telah menerima Dia dalam iman dan baptisan? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita, baik sebagai saudara yang kuat imannya, kita dapat menjadi saudara yang membangun saudara kita yang masih lemah imannya, sehingga saudara kita yang lemah imannya tidak tersandung oleh karena kesombongan saudara yang lebih kuat. Kiranya kita dengar-dengaran terhadap nasihat dari firman Tuhan ini, agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus menyertai dan senantiasa memberkati kita selalu. Shalom.